Mari kita awali pertemuan kita, kajian kita atau pelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita puji Allah, Alhamdulillah, dan salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Duduknya yang kurang rapi dirapikan, pecinya yang gaya-gaya itu dibaguskan pasangnya. Kemudian berniatlah untuk menimba ilmu pelajaran. Jangan ada berkeinginan untuk mengganggu orang yang ingin mendengarkan yang baik, mempelajari yang baik. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Yang pertama, Abi mengucapkan terlebih dulu, karena baru kita bertemu resmi malam ini. Sebab di hari kedatangan antum ke sini, Abi sedang sakit 3 hari. Ia tidak bisa menyambut. Diucapkan dengan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan khususnya, ibadah kita, ketaatan kita, dan apa saja yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan diterima oleh Allah. Amin. Amin. Dosa-dosa kita diampuni, kesalahan kita dimaafkan. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah sama-sama dengan hati yang ikhlas, agar supaya murid-murid kelas 9 khususnya, karena mereka sudah mulai ujian akhir kelas 9, mereka bisa fokus untuk mengulang pelajaran, konsentrasi menghadapi ujian, karena ini namanya penentuan. Lulus tidak lulusnya antum tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu, di mana kita di sini mensyaratkan lulus tidak lulus itu dengan 2 hal. Pertama adabnya, yang kedua ibadahnya. Yang perempuan bisa duduk bagus-bagus. Maka itu menjadi penilaian kita di sini tentang adabnya dan akhlak hariannya, baik kepada gurunya, kepada teman-temannya di lokalnya ketika belajar. Itu telah kita sepakati jauh-jauh hari, ya Ustaz Hendriko. Kemudian pesan khusus kita kepada kelas 9. Abi mengingatkan doa Nabi Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat ke-84. Doa Nabi Ibrahim itu berbunyi, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Yang perempuan perhatikan ke depan. Wahai Rabbku, ij'alni, jadikan aku ini lisana sidqin fil akhirin. Lisana sidqin, tutur kata yang baik, sebutan yang baik bagi orang-orang yang datang setelahku.
Dan doa Nabi Ibrahim itu diijabahi Allah. Sampai sekarang nama Nabi Ibrahim kita sebut dalam salat. Bahkan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad disebut dengan millah Ibrahim. Dalam kitab-kitab tafsir kita tengok apa maksud lisana sidiqin. Kalau terjemahnya sudah dibaca tadi, tutur kata yang baik. Misalnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya yang terkenal, Fathul Qadir. Lisan as-sidiqin itu adalah sanaan hasanan. Pujian, sanjungan, sebutan yang baik bagi orang yang datang kemudian. Tidak kita kutip semua, cukup satu itu saja. Artinya apa? Sepeninggal kita, di belakang kita, atau kita sudah tidak ada lagi, kalau orang ingat dengan kita, yang diingatnya yang baik-baik, yang bagus-bagus. Kalau mereka terkenang, yang dikenang mereka itu yang hal-hal yang menjadi pelajaran bagi mereka. Bahkan setelah mati pun yang disebut orang yang baik-baik, karena kita meninggalkannya baik-baik. Namanya hidup yang kedua. Hidup yang pertama ketika kita masih menempati dunia. Kita bisa beramal, kita bisa berbuat yang baik-baik, sehingga disebut orang yang baik-baik kita. Tingkah laku kita, sikap kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita, aktivitas kita disebut orang yang baik-baik. Lebih-lebih di belakang kita. Kalau di muka kita kadang-kadang itu menjilat. Kemudian hidup yang kedua adalah setelah kita mati. Seakan kita masih hidup, karena selalu dikenang orang. Seakan-akan kita masih hidup, karena kebaikan-kebaikan kita masih ada. Diamal orang, dipakai orang, dicontoh orang, ditiru orang, dilanjutkan orang. Ini namanya hidup yang kedua. Kenapa kepada kelas 9? Karena bagi kelas 9 yang merasa tidak akan di sini, dan bahkan sudah merasa tidak di sini, hanya tubuhnya saja yang di sini. Bahkan ada yang selinting kita dengar, kita tidak akan di sini lagi. Itu apa kita bahkan apinya? Ini bahasa yang tidak bagus. Bagi yang tidak akan di sini atau tidak nyambung di sini tidak masalah. Karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak bagus. Kalau pilihan Anda keluar, silahkan keluar. Lanjutkan ke tempat yang mana Anda cita-citakan. Tapi dalam hitungan hari ini, karena antum sampai bulan Mei, awal Mei sampai di sini ujian, setelah itu tidak ada lagi. Maka berbuatlah yang baik, bersikaplah yang baik, bertutur katalah yang baik, bergaullah yang baik, tinggalkanlah kesan-kesan yang baik, supaya jika orang ingat dengan kita atau orang membicarakan kita, yang diingat orang, yang dibicarakan orang adalah yang baik-baik. Namanya lisana sidiqin. Coba yang putra, lisana sidiqin kelas 9. Tutur kata yang baik. Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat ke-84. Wa ja'alli lisana sidqin fil akhirin.
Walaupun yang buruk-buruk kita ada, karena kita manusia, ada yang kurang. Sebab kita tidak sempurna. Tapi yang buruk-buruk itu tidak diingat orang, tidak disebut orang. Karena banyak yang baiknya. Tidak ada yang kita baik semua, yang bagus semua. Tidak ada. Kita manusia ada kelemahan, ada kekurangan. Cuma kalau orang menyebut kita, mengingat kita, membicarakan kita, yang disebutnya, yang dibicarakannya, diingatnya yang baik-baik. Karena kita telah meninggalkan jejak-jejak, namanya asar, jejak-jejak, peninggalan-peninggalan yang baik. Walaupun kepada kelas 9 Nabi bicara, tapi untuk kita semua. Sama, Nabi juga berusaha meninggalkan yang baik. Walaupun masih ada dianggap tidak baik, tapi kita malah berusaha yang baik. Itulah lisan sedikit. Tinggi nilainya. Setiap kita disebut orang akan berpahala terus. Walaupun kita sudah mati ribuan tahun atau jutaan tahun. Silakan nanti lihat. Ada perempuan yang terkenal Jerman, menjadi pemimpin orang Jerman 18 tahun. Kemarin ini dia meletakkan dan melepaskan jabatannya selama 18 tahun. Selama 6 menit semua rakyat Jerman memberikan aplaus tepuk tangan. Di rumah-rumah, di jalan-jalan. Itu bisa dilihat nanti dalam konten. Yang dikenang orang, yang disebut yang baik-baiknya. Karena dia memang berusaha untuk yang baik. Dia hidup sederhana. Tidak menumpuk kekayaan dan harta. Sehingga dikatakan perempuan terhebat di dunia. Dia melepaskan jabatan, meletakkan jabatan, orang memberikan suatu pujian, aplaus. Bagaimana di bangsa kita, entahlah. Kita tidak akan bicarakan itu. Maka kelas 9, putra atau putri, begitulah. Kalau Ananda pergi meninggalkan pondok kita selama 3 tahun Ananda di sini sebagai perintis. Karena kelas 9 adalah seperti perintis. Kita mulai pondok ini adalah 3 tahun yang lampau. Sekarang masuk tahun ketiga walaupun belum selesai. Baru 2 tahun, sekitar 8 bulanan jalan. Kelas 9 yang pertama kali perintisnya datang ke sini. Nah, pergi antum semua. Dilepas dengan baik-baik. Kami kenal sebagai perintis. Kami sebut karena banyak hal-hal yang penting kami sebut. Kami bicarakan karena ada gunanya kami bicarakan. Sebab antum itu perintis dan meninggalkan kesan-kesan yang baik. Selama di sini. Dan bacalah doa ini. Khususnya untuk kelas 9. Lihat nanti Quran. Surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat ke-84. Wa ja'alni lisana sidqin fil akhirin. Bisa dipahami bahasa Abi ini? Kelas 9? Mana suaranya? Kelas 9? Semuanya bisa dipahami bahasa Abi ini? Itu harapan kita, sehingga ketemulah dengan hadis Nabi. Orang mukmin itu kan nahal, orang mukmin itu seperti lebah. Di Sumatera Barat itu di Minang. Di Minang ini
Ada dua contoh. Pertama, lebah. Yang kedua, kumbang. Yang kerjanya melobangi rumah-rumah orang. Melobangi papan-papan kayu-kayu. Tahu kumbangnya? Lebah, dia membuat sarang di tempat-tempat yang tinggi, tidak mengganggu orang. Makanannya yang baik-baik, sari-sari bunga. Maka yang keluar daripada tubuhnya adalah madu. Jika dia pergi, dia meninggalkan madu. Obat. Disebut dalam Al-Quran itu. Lebah dan madunya. Nabi mengumpamakan orang mukmin itu seperti lebah. Mau ikut taklim dengan Nabi? Bisa dengar? Kita tidak akan dapat berkah ilmu kalau guru itu kesal sama kita. Guru tidak suka dengan kita. Tidak akan dapat berkahnya manfaatnya. Masuk sini, keluar sini. Makanya dalam belajar itu yang dipentingkan terutama dulu adab dalam belajar. Di antaranya adab berada di majelis guru. Di sini saja, sini, di depan ini. Abi cuma bilang satu kali di depan ini. Ya, duduk situ, ke depan. Ke depan sedikit. Jangan ketawa pula, sudah terlambat ketawa. Kalau kita salah, jangan ketawa. Bisa dipahami? Kenapa ilmu tidak masuk-masuk, tidak berkah? Barangkali guru tidak senang memberikan ilmunya. Ini yang perlu kita perbaiki. Kembali kita pada yang tadi. Bagaikan lebah. Jangan bagaikan kumbang. Kita pergi rumah orang. Dulu pakai rumah papan, rumah kayu. Ada nanti namanya konsen, jariau-jariau. Kasau-kasau, reng-reng. Di lubang. Kalau tidak salah, pernah dengar cerita satu buah surau pernah rubuh atapnya ke bawah karena kayu-kayunya dimakan oleh kumbang-kumbang, rubuh dia. Jangan seperti itu. Kita bersarang di rumah orang dilobangi, lalu kita pergi rumah orang runtuh. Kalian anak-anak kami kelas 9 jangan seperti itu. Jangan seperti kumbang. Paham tuh? Sekarang untuk kita semua. Ada pengumuman dulu. Karena harapan-harapan daripada sekian banyak orang, termasuk tokoh-tokoh tertentu, hendaknya Pondok Abi Center ini juga membuka suatu kelas khusus yang murni betul-betul mempelajari
kitab-kitab ilmu syar'i yang tidak ada sama sekali mempelajari pelajaran-pelajaran umum kecuali di saat-saat tertentu sebagai cikal bakal calon ulama. Jadi muballigh, jadi dai, jadi ulama, merespon harapan-harapan itu. Maka di bulan Ramadan kemarin, walaupun ini sudah lama dicita-citakan, bahkan semenjak Abi menghidupkan kembali pesantren yang mati di Sawadangka Muallimin, itu sudah menjadi cita-cita dulu. Adanya satu kelas khusus yang pesertanya, murid-muridnya betul-betul orang yang mau dari hatinya, bertekad untuk mendalami agamanya, yang bercita-cita ingin menjadi pewaris Nabi. Semenjak dulu tahun 2005 Abi sudah bercita-cita itu di Sawadangka Muallimin. Cuman di situ tidak bisa diterapkan karena ada sekian banyak faktor penghalang. Dicoba pula di Pekan Senayan, Muallimin juga di sana. Juga terkendala dengan sekian banyak kendala. Yang tidak mungkin Abi sebutkan kendalanya. Tiba di Abi Center yang sudah ada sedikit kebebasan penuh. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Maka dicanangkanlah di bulan Ramadan kemarin, di 10 akhir Ramadan tinggal, Abi ajak guru-guru kita untuk hadir mendengarkan cita-cita itu. Guru-guru kita yang di sini responnya sangat luar biasa. Dan beliau-beliau bersedia dengan penuh. Lalu karena didorong semangat, ketika itu lahirlah namanya Sekolah Calon Ulama, yang digratiskan biayanya untuk 30 orang. Kenapa gratis? Ya digratiskan. Begitu pula yang bisa Abi lakukan, menggratiskan. Bagaimana dananya? Biarlah Abi berusaha. Perlu sesuatu yang Abi punyai dijual. Karena Abi dulu pernah juga menjual-jual untuk menghidupkan suatu sekolah. Dijual lagi apa yang boleh Abi jual untuk hidup. Karena supaya tegaknya kuat sesuatu itu harus dipancang teguh ke bawah, digali dulu, berkorban dulu. Maka Abi berusaha untuk itu, mengorbankan apa yang bisa dikorbankan. Dengan cara apa? Menggratiskan 30 orang calon peserta. Langsung direspon oleh Ustaz Jumadi. Bangsa beliau, bangsa Aceh, mengirim ke sini utusannya 3 atau 4 orang. Namanya bangsa Aceh. Disambut lagi oleh Ustaz Hendriko. Beliau mengirim utusannya 1 orang, calonnya 2 orang. Juga dari Pasaman Pak Lazuardi. Dan seterusnya. Ada yang perempuan juga ingin masuk. Ada enggak ulama perempuan? Kalau ada kami masuk. Ulama perempuan tidak ada, yang ada ulama saja. Tidak ada ulama, tidak ada. Ulama yang sumping itu jadi. Laki-laki perempuan 30. Dengan biaya 1 juta sebulan. Kalau 30 orang berapa? 30
juta. Berarti Habib harus mencarikan dana atau mengumpulkan dana 30 juta satu bulan selama berapa? 3 tahun. Setahun berapa? 30 kali 12 berapa? 3 kali 12 berapa? 36 kali 3 berapa? 36 dikali 3. Berarti biayanya 3 tahun berapa? Segitu biaya yang dibutuhkan. Bagaimana caranya? Habib bertekad tak untuk menyimpan, tak akan minta sumbangan. Cuma untuk kasih tahu sama antum, murid-murid yang kelas 9 tidak dipaksa masuk. Tapi kalau antum masuk, diterima. Daripada orang lain dulu, anak kita dulu. Tapi kalau tidak ada, tidak masalah. Kami tidak ingin, tidak masalah. Kami ingin keluar, tidak masalah. Kami ingin di sini, boleh disambut dengan tangan terbuka, direspon, disambut dengan senang dan gembira hati. Karena anak kita sendiri, baik putra ataupun putri. Entah sudah ada yang mendaftar atau belum, tidak tahu. Karena penitiannya Pak Zardi ya, sudah ada. Putri 2 orang, laki-laki 10. Betul itu. Jangan masuk itu gara-gara gratis, tapi kena keinginan kita mendalami. Setahun itu hanya 5 pelajaran. 1 hari belajar, setahun 5 kelas. Tingkat awal itu 5 saja pelajaran. Memantapkan nahwu saraf sebagai alat untuk menggali kitab, memfasihkan takallum berbahasa Arab sehari-hari, karena asramanya khusus, tempatnya khusus. Mempelajari fikih dasar, bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Yang keempat, adab dan akhlak. Yang kelima, tahfiz Quran. Gurunya sedang di jalan. Guru tahfiz khusus 30 juz, juga multi talenta ya. Sedang dari jalan, ini berapa halangan, barangkali dalam 5 hari ini sampai. Khusus guru tahfiz. Dan dia sedang berada di Jawa, sudah menuju ke sini. Ini pengumumannya. Abi harapkan antum mendoakan sekolah khusus ini. Namanya apa? SCU. Apa itu SCU? Sekolah Calon Ulama. Habib Center. Kemungkinan asramanya di belakang. Ada tanah kita, tanah Abi di belakang. Itu Abi korbankan sementara. Belakang. Sekarang sedang bikin rumah guru ya. Sedang bikin rumah guru di belakang. Nah, itu khusus untuk 30 orang atau lebih. Yang gratisnya 30, kalau lebih tidak gratis lagi. Karena sakitlah pinggang kita, bagaimana? Banyak yang akan dijual nanti. Ya Pak Kiai? Kiai Melala ya. Karena kalau ingin jadi ulama berbeda. Kalau ingin jadi ulama, jadi mubali, menjadi dai, menjadi penceramah, enggak harus begitu betul. Kalau menjadi ulama dia harus alim. Ada pesan Kiai Gontor yang Abi nukil dalam bahasa Abi saja. Wajib bagi seorang yang ingin menjadi ustadz, dai, mubali, apalagi ulama, pandai berbahasa Arab. Atau dia bisa membaca kitab-kitab kuning klasik. Kalau enggak bisa. Itu syarat.
Karena dia cerita-cerita saja, kayak itu bahasanya. Kalau tidak dia ceramah cerita-cerita saja. Karena dia tidak pandai menganalisa, memahami sendiri. Nah, makanya tahun pertama bagi kelas 1 itu pelajaran 5 saja. Nahwu sarafnya mantap. Ustaz-ustaz kita banyak yang tamatan situ. Sudah berkumpul ustaz-ustaz ini sudah. Cuma selama ini kita tidak pakai, tidak memanfaatkan karena belum ada kelas khususnya. Itu pemberitahuan untuk kita semua. Barangkali kalau ada orang tua wali murid kita yang mendengar, ini pemberitahuan. Terserah apa sikapnya. Minimal doakan kami, doakan Nabi Center. Kenapa baru sekarang? Karena sekarang baru yang bisa kita canangkan. Karena kemarin ini kita bersiap-siap mempersiapkan yang lain-lain semua. Untuk itu kelas kita ada 2. Pertama kelas namanya SMA IT. SMA yang mempelajari pelajaran pondok sebagaimana biasa. Kemudian namanya Sekolah Cadar Ulama Program Khusus Salafiyah. Yang Salafiyah itu program khusus daripada Departemen Agama, ijazah khusus yang diakui negara bahwa mereka telah menamatkan pendidikan di program Salafiyah. Itu semuanya mengandalkan kitab-kitab kuning. 3 tahun. 1 tahun pengabdian. Melatih diri bahasa Arabnya, melatih diri untuk membaca kitab kuning di samping mengabdi ke umat agak sekian bulan. Apakah jadi imam atau mengajar. Ini pemberitahuan. 2. Yang ketiga. Coba dengar. Tidak ada yang lebih utama daripada adab. Maka kembali Abi serukan, kembali Abi himbau kepada semua guru untuk kembali serius fokus kepada adab ini. Bahkan jadikan nilai pertama dalam ujian-ujian semester dan kelas adab ini, Ustaz Enrico. Tidak hafal Quran. Hafal Quran sudah jelas itu. Adab. Karena manusia tanpa adab menjadi biadab dia. Ilmu tanpa adab, ilmu itu merusak. Ya. Rusaknya negara kita adalah karena tidak ada adab itu lagi. Akhlaknya sudah tidak ada lagi. Maka ini habis himbau lagi kepada kita semua. Lebih khusus adab. Karena adab itu tidak dipelajari, adab itu dipakai. Setelah kita ketahui, pakai. Adab itu untuk dilaksanakan. Bagaikan baju dipakai dia. Kita di sini tidak ada mengajarkan adab yang jelek. Jadi kalau ada orang komen di luar, bahkan kemarin kami dengan Pak Luzadi berkunjung kepada sebuah rumah di sekitar sini. Diajaknya kita berlebaran ke situ. Lalu beliau mengasih kritik-kritik dan begini-begini. Kenapa anak Abi Center bagaimana begini? Langsung saja Abi jawab. Kami tidak pernah mengajar mereka yang buruk-buruk. Menyuruh yang buruk pun tidak pernah. Pesantren tidak ada mengajarkan yang buruk-buruk, menyuruh yang buruk-buruk. Ada. Lalu kenapa anak-anak Abi Center bagaimana begini-begini? Itu bukan pesantrennya. Barangkali itu dibawa mereka dari rumah. Yang mereka masuk ke sini terbawa perangai lamanya. Itu yang kami perbaiki.
Ini sampai ada yang manjat-manjat katanya. Nah, jadi orang-orang menilai itu kan macam-macam saja. Karena orang menganggap pesantren itu anak tuh semuanya apa ya? Sempurna. Lupa dia. Kalau kelas 1 sekarang, kelas 7 sekarang berapa bulan baru di sini? Coba jawab. Sudah berapa bulan? Di sini sudah berapa bulan? 8 bulan. Kan 8 bulan di sini. Sebelum itu, sebelum 8 bulan ini kemana? Di tempat masing-masing. Lalu orang 8 bulan langsung dia sempurna, tidak ada cerita. Orang menginginkan kalau sudah masuk sini sempurna semuanya, utuh semuanya, baik semua. Kami yang siang malam menghadapi kamu, pengasuh-pengasuh yang siang malam, guru-guru siang malam, payah itu. Nah, tapi biasa namanya kritikan pandangan orang yang benci itu pandangnya pasti pandang benci. Orang sakit hati itu pasti pandang sakit hati. Tapi kalau orang yang pandangnya baik, dia pasti memahami dan mengasih saran-sarannya baik. Maka melalui pertemuan ini kembali kita canangkan, kita kokohkan, kita teguh, kita mantapkan. Kita lebih menonjolkan adab supaya anak-anak ini berakhlak karimah. Dahulukan adabmu daripada ilmumu gitu. Bisa dengar? Apa yang dipelajari sekarang? Apa yang dipelajari? Adab. Termasuk adab mendengar. Adab di masjid. Adab kepada guru yang sedang mengajar. Karena adab itu pakaian. Pakaian. Lebih-lebih SCU-nya nanti. Maka langsung kita buka kitab-kitab adab itu, kita akan ajarkan itu dan kita coba tularkan dan pakai dalam kehidupan. Antum. Adab makan saja lama menerapkannya, makan saja lama menerapkannya. Lama. Merubah kebiasaan mengambil makan dengan tangan kiri saja payah lama. Ya lama. Kemarin Nabi ketika antum datang hari Sabtu, hanya bisa melihat dari rumah. Badan masih goyang, lihat-lihat di rumah jendela. Ada anak-anak putra yang masih begini, minum berdiri jalan di sekitar mobil orang tuanya, kan payah merubah. Padahal kita berkali-kali menekan, Nabi mengajari kita makan, minum, mengambil, memegang dengan tangan kanan. Merubah yang sudah menjadi kebiasaan itu susah. Jadi yang susah itu merubah kebiasaan dan membiasakan yang tidak biasa. Termasuk ketika guru bicara itu merubahnya supaya antum mendengar, jangan usil, jangan mengganggu susah. Jangan bergelut susah. Itu tadi sudah janji dengan Nabi, bergelut lagi. Makanya adab tidak bisa langsung jadi. Karena adab itu bukan matematika. 2 tambah 2 berapa? 4, jadi dia. Tapi adab lama merubah, karena kita sudah lama sudah menjadi biasa dalam satu perangai sikap tingkah laku, merubahnya tiba-tiba susah. Dia akan kembali lagi kepada yang lama. Kalau tidak ada tekad, tidak ada kemauan, tidak ada semangat untuk merubah diri, tidak berubah. Orang tidak bisa merubah kita. Orang hanya bisa menganjurkan. Ini kepada antum semua, habis serukan, bertekad.
untuk menjadi orang baik. Untuk bersikap baik, bertingkah laku baik, berperangai baik. Kalau tidak ditingkatkan, tidak bisa. Sesuatu yang sudah lama kita biasakan, langsung tiba-tiba berubah, itu butuh perjuangan. Biasa, misalnya dahulu sedikit-sedikit kata-kata kotor, kata-kata jorok, misalnya membaca bacarui bahasa kitanya, ya terbawa. Kemarin dipanggil 3 orang kemarin, ya. Main bola, sudah terbiasa lagi bercarut-carut main bola, dipanggil. Dalam keadaan sakit-sakit itu dipanggil kepada kelas 8 kemarin, ya. Untung mau mengaku. Siapa yang baca carut-carut itu? Saya habis. Siapa lagi? Yang lain baru lama mengakunya. Karena sudah kebiasaan bercarut, terbawa dia. Jadi kembali kita menistar ulang di sini. Libur kemarin di bulan Ramadan tanggal berapa? Pulang tanggal berapa? 24. Kembali ke sini tanggal berapa? Nah, kembali lagi bergaul dengan yang lama, dengan teman lama, dengan lingkungan lama. Sekarang kembali lagi kebiasaan lama selama 20 harian lebih. Lalu kembali lagi kita ke pondok. Nah, terbawa lagi. Ini yang susahnya. Maka termasa diinstal lagi. Terbawa lagi. Dua malaman kemarin, tetangga Abi kan putri itu. Lama betul Abi mendengar celoteh mereka. Abi bertetangga dengan perempuan ini, Pak Enrico, saya Enrico, bertetangga dengan perempuan. Lama celoteh mereka. Begini bagaimana? Hadis saja. Yang penting nostalgianya, kenang-kenangannya ketika di rumah, ketika di kampung dengan teman-teman, dan dengan sedia-sedianya ceritanya. Panjang ceritanya. Didengar. Umi sudah tidur tuh, Kami dengar. Karena malam tuh tidurnya tidak berapa. Kita bertetangga, hati-hati. Ini tadi. Bertemu dengan lingkungan lama, kawan lama, tempat lama, maka akan kembali kebiasaan lama. Terbawa lagi ke pondok. Ini yang kami coba lagi mengingatkan. Bahkan kita khawatir selama di rumah ada yang tidak salat berjemaah. Salat ada salat jamaah. Ada juga pakai juga. Tarawih kadang-kadang enggak, kadang-kadang enggak tarawih di rumah. Baca Quran, kata kepalanya, baca Quran mana? Ya, cari alasan lagi. Karena sudah kembali. Itu yang dikhawatirkan. Karena kita baru kemudian kembali lagi kepada lama, terbawa pergi lama. Nah, sengaja kita berkumpul malam hari ini. Abi tidak keluar mengisi acara di Selasa malam ini. Barangkali di tempat sana hujan atau apa alasannya. Maka dikasih pengumuman sore hari tadi, kita isi aja acara malam ini tausiah. Untuk kembali mengingatkan, menyemangatkan. Kita kesini mengapa? Yang terakhir, karena sudah azan, coba dengarkan yang kacamata. Sudah 4 kali lihat yang kacamata.
Itu yang masang peci 4 kali sudah be tengok. Ya. Jangan ketawa juga. Kalau salah jangan ketawa. Tandanya senang dengan yang salah. Paham dong? Kita salah tuh ketawa pula. Berarti kita senang dengan salah. Teman salah kita ketawakan, kita juga salah. Nah, kita bikin suatu penutup. Kalimat penutup. Yakni mari kita sama-sama bertekad sama-sama bertekad, bersemangat untuk menjadi lebih baik. Amin. Nilai kita terletak di adab, bukan di gagah, di tampan, di cantik, di fisik. Allah tidak melihat itu juga. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupamu. Bahkan nilai kita bukan di ilmu. Menurut para ulama-ulama, mereka mengukur orang itu bukan dengan ilmu tapi dengan adabnya. Maka dahulukanlah adabmu. Ketika belajar dengan guru, adab itu yang akan dipelajari dulu, ditimba daripada guru. Faham Tom? Duduknya juga paham? Yang duduk yang nggak bagus itu bisa dipahami. Dan kembali kita tekankan kepada kelas 9, fokus untuk menghadapi ujian. Jangan bertanggang, jangan buang-buang waktu, karena ini penentuan. Ujian namanya saja ujian akhir, penentuan. Antum kalau tidak lulus nanti susah, mengulangnya malu. Dua saja kesimpulannya, mengulang atau keluar. Orang yang keluar tanda malu mengulang. Orang yang tidak lulus berarti tidak malu mengulang. Lebih doakan semuanya lulus. Amin. Kalau tidak lulus dua saja. Dia mengulang di sini, berarti dia mau mengulang. Kenapa ini yang itu? Tidak lulus berarti dia mau dan pingin mengulang. Atau dia malu mengulang, keluar dia. Dua saja. Untuk itu berusahalah untuk lulus. Berakhirnya ujian tanggal 4 Mei. Ya 4 Mei. Ya 4 Mei. Kelas 9 tanggal berapa berakhirnya? 4 Mei. Setelah itu kita ada acara pertemuan atau perpisahan atau apa namanya nanti. Pulanglah. Itu harapan khusus kepada kelas 9. Dan kelas 8, karena besok juga antum akan kelas 9.
Tirulah, contohlah yang baik-baik daripada kelas 9 sekarang. Yang buruk-buruknya buang, campakkan. Jangan dipakai. Ini mana yang kelas 8 ini? Kanan apa kiri? Ini kelas 8 semua. Agus kelas berapa? Besok ini kelas 9. Tidak berapa bulan lagi. Contoh, tirulah yang baik-baiknya saja daripada kelas 9 sekarang. Kalau ada yang jelek, yang buruknya, jangan pakai, buang, campakkan jauh-jauh. Faham tu? Kelas 8 faham tu? Jangan tularkan yang buruk-buruk. Kelas 9, jangan tularkan yang buruk-buruk. Kalau yang buruk kita diikuti orang, dosanya pertama dosa keburukan kita dan dosa orang yang mengikuti keburukan kita. Namanya dosa jariah kata orang. Dosa berkepanjangan. Kita yang buruk, berbuat jelek, kita berdosa, lalu ada orang mencontoh, meniru, mengikuti, atau kita ajarkan. Dua dosa. Dosa melakukan keburukan dan dosa orang lain yang mengikuti kita. Orang itu juga berdosa dan kita juga memikul dosa. Karena dosa kita telah mencontohkan, meninggalkan, menularkan yang buruk-buruk. Dua dosa. Nah, kalau 8 putra khususnya, juga 8 putri. Kelas 9 yang sekarang, tirulah, contohlah, ikutilah yang baik-baik daripada mereka. Jika mereka pergi meninggalkan pondok kita ini. Kelas 9, di sisa-sisa waktu yang tidak lama bagi antum di sini lagi, kalau memang akan pergi juga, tinggalkan yang baik-baik. Supaya itu yang diikuti orang. Ada mengapa? Dan kelas 9 bertanggung jawab. Apapun yang ditinggalkan, tanggung jawab lagi membereskan, memperbaiki atau mengganti. Jangan rusak fasilitas yang ada. Berarti antum meninggalkan kebencian, membuat orang benci. Merusak fasilitas yang kita tinggali, lemarinya kah, tempat tidurnya kah, atau asramanya kah, atau lokalnya kah, atau bangku dan kursinya kah, antum rusak. Berarti antum meninggalkan perbuatan kenang-kenang yang sangat buruk sekali. Tidak bersyukur, tidak berterima kasih, bahkan meninggalkan yang jelek. Kalau bahasa kasar, bahasa pasarnya, antum meninggalkan kotoran namanya. Bisa? Kelas 9 dipahami? Bisa nih? Fasilitas kita yang ada, asrama kita, lemari, almari, tempat tidur, kelas, bangku, meja, jangan dirusak. Biar perlu perbaikilah dan gantilah. Kursi yang sekeras itu ada yang patah-patah, tidak ada yang mengaku. Jangan tinggalkan sesuatu yang jelek, yang buruk, yang kotor, yang keji. Itu nanti yang dikenang orang. Harapan Nabi seperti itu kepada antum semua. Ini di sini agak gawat juga, agak gawat orang-orang. Dan kelas 7 sekarang, yang juga akan naik kepada kelas 8. Juga begitu.
Karena tidak lama lagi akan masuk kelas 7 baru. Laki-laki kita batasi. Ya, kita batasi. Karena kapasitas kita asrama tidak akan ditambah. Untuk laki-laki. Berapa keluar, segitu diisi. Sementara perempuan yang kita lebihkan. Supaya jumlahnya berbanding. Berapa keluar, segitu kuota yang kita terima. Maka kelas 7 sekarang, kelas 8. Nanti Anda akan ketemu pula nanti dengan kelas 7 baru. Juga tinggalkan kesan yang baik, yang bagus untuk semua. Dan untuk kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini, Abi berharap sama-sama menjaga kita, fasilitas kita. Berkali-kali disampaikan, sama-sama menjaga memelihara fasilitas kita. Kita yang tidak pernah membuat, tidak akan pernah menghargai. Betapa susah membuat, mengadakan, mencari. Karena Abi adalah termasuk orang yang mengadakan, mencari, membuat, mengadakan, membuat, mencari. Sangat miris perasaan melihat kursi di luar centang perenang. Itu miris perasaan. Bangku dicoret-coret. Termasuk meja itu, tidak satu pun meja raya itu yang tidak diukir. Tahu antum? Di teras rumah itu dibikin. Lalu enak saya menggergajinya. Sangat bagi orang yang mengadakannya, mencarinya, membiayainya, sikut membikin, lalu dihargai seperti itu, sangat hibah. Berbeda perasaan Abi ini dengan guru-guru yang lain. Karena guru-guru yang lain sebagiannya tidak pernah membikin, tidak pernah membuat, tidak pernah mencari, tidak pernah mengadakan, tidak pernah memikirkan bagaimana ada. Tapi Abi semuanya terasa sangat duka. Kursi keluar, meja-meja, semuanya berantakan. Itu sangat. Maka Abi ajak semua kita ini untuk menjaga merawat fasilitas kita. Sebagai rasa syukur kepada Allah karena sudah ada. Besar harapan apa yang disampaikan ini bisa kita simak, kita pahami dan kita laksanakan. Amin. Sekian barangkali penyampaian Nabi malam hari ini. Mudah-mudahan ini yang terlambat tidak lagi. Himbauan terakhir kita, setelah selesai acara ini, kelas 9 bersiaplah untuk ujian besok. Besok ujian. Kelas 7-8 sebagaimana biasa. Sekian yang bisa disampaikan untuk kita semua. Terima kasih kepada guru-guru kita, para ustadz dan saudara kita yang telah ikut serta. Diakhiri dengan doa kafaraah majelis. Kalau tidak semuanya, belum ditutup acara. Semuanya membaca doa kafaraah majelis. Diulang, kalau tidak semuanya, Abi belum tutup. Semuanya. Kalau tidak semuanya, ulang lagi. Ulang.
Sudah semuanya baca? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.